Sebelum membuat database perusahaan baru, maka kita lakukan dulu pengaturan di awal, yakni dari tombol kontrol panel, kemudian pilih Clock and Region. Kemudian silahkan pilih format Indonesia, kemudian klik Additional Setting, tentukan digit desimal simbolnya yakni koma, jumlah digit setelah desimalnya 2, dan digit grouping simbolnya adalah titik. Kemudian klik OK. Tampilan aplikasi Zahir versi 6 ada beberapa pilihan. Yang pertama, membuat data baru, digunakan untuk membuat data perusahaan yang baru. Membuka data sebelumnya digunakan untuk membuka data perusahaan yang terakhir kita buka. Kemudian buka data digunakan untuk membuka data perusahaan yang ada. Membuka file backup untuk membuka file backup data perusahaan yang pernah kita simpan sebelumnya. Daftar data sebelumnya berisi data perusahaan yang pernah kita buat. Kemudian register digunakan untuk melakukan registrasi lisensi software Zahir Accounting. Kemudian sampel data berisi contoh data perusahaan yang disediakan oleh aplikasi Zahir. Yang terakhir adalah tombol keluar untuk mengakhiri aplikasi Zahir Accounting. Setelah tadi kita klik membuat data baru, maka isikan informasi mulai dari nama perusahaan, alamat, negara, kota, kode pos, nomor telepon atau fax, email, dan website. Sebenarnya yang wajib diisi adalah nama perusahaan. Namun informasi yang lain alangkah baiknya juga diisi lengkap agar terbiasa ketika nanti Anda mengikuti sertifikasi, data informasi mengenai perusahaan diisi secara lengkap. Kalau sudah, klik lanjutkan. Kemudian silakan menentukan periode akuntansi perusahaan. Di sini harus benar-benar dalam menentukan periode akuntansi perusahaan, karena kesalahan dalam penginputan periode akuntansi nanti tidak akan dapat diinput dengan transaksi. Nah, dalam kasus ini yakni dimulai bulan Januari dan tutup buku dilakukan di bulan Desember tahun 2019. Kemudian jangan lupa juga untuk di checklist pada buat set account standar. Kemudian tentukan penyimpanan file data perusahaan yang akan kita buat. Usahakan di folder yang berbeda dengan penyimpanan softwarenya. Misalnya software disimpan di C, sedangkan pengerjaan disimpan di folder D. Hal ini digunakan supaya jika terjadi crash di softwarenya, maka file yang kita miliki itu masih tetap ada. Jika sudah, klik lanjutkan. Untuk langkah ini hanya digunakan untuk pengguna yang tingkat lanjut. Nah, untuk sekarang tidak usah kita buat, kita lewatkan saja. Jadi hanya akan menampilkan jika perusahaan memiliki fasilitas sinkronisasi cabang, ya, sehingga kita skip saja, kemudian klik lanjutkan. Ini adalah halaman konfirmasi berisi ringkasan data perusahaan dan periode akuntansi yang telah kita tentukan sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka klik proses. Untuk jenis usaha, silakan pilih perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Pada bagian ini akan tampil sebuah pertanyaan, maka pilih ya. Ini sebagai konfirmasi apakah benar memilih bidang usaha perdagangan umum. Kemudian tampilan pesan mengenai fasilitas password, silakan diklik OK. Kemudian melakukan pengaturan data mata uang lokal, yakni kode mata uang IDR, nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp, kemudian klik lanjutkan. Ini adalah menentukan mata uang asing. Jika dalam satu perusahaan menggunakan lebih dari satu mata uang selain mata uang lokal, yakni rupiah, maka silakan diinput mata uang asing yang digunakan, misalnya dolar Amerika. Nilai kursnya, tukarnya, itu diinput sesuai dengan nilai tukar mata uang dolar Amerika pada saat data perusahaan ini dibuat. Tapi ketika nanti digunakan dalam transaksi, ternyata nilai tukarnya itu berubah, ya, maka silahkan diubah sesuai dengan nilai tukar pada tanggal transaksi tersebut diinput. Jika sudah, klik lanjutkan. Terakhir, setup data telah selesai. Otomatis data perusahaan baru telah selesai dibuat dan disimpan di folder yang telah kita tentukan dan sudah siap untuk digunakan untuk menginput transaksi. Setelah berhasil membuat database perusahaan baru, maka ini tampilan aplikasi Zahir versi 6, di mana
yang paling atas ada menu program, ada file, setting, plugin, tutup buku, dan petunjuk. Kemudian modul program ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan. Dan yang terakhir adalah area lembar kerja. Data nama alamat digunakan untuk membuat dan mengedit data pelanggan, vendor atau supplier, karyawan atau employee, atau other. Menampilkan detail transaksi per pelanggan, per supplier, per salesman, serta menampilkan grafik analisa penjualan pelanggan. Kemudian data rekening menampilkan daftar rekening perkiraan untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Data mata uang untuk mengelola data mata uang yang akan digunakan dalam transaksi. Menentukan rekening-rekening yang akan digunakan dalam setiap transaksi menggunakan mata uang tersebut, serta menentukan nilai tukarnya. Data proyek untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek. Data departemen untuk mengelola data departemen, di mana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktivitas biaya dan pendapatan per departemen. Kemudian data produk digunakan untuk menampilkan daftar barang, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Kemudian satuan pengukuran untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan, misalnya 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian data gudang untuk mengelola data gudang, di mana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang. Kemudian data pajak untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran, serta penentuan nilai presentasi pajaknya. Dan yang terakhir adalah data harta tetap, digunakan untuk mengelola daftar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menginput data customer, vendor atau supplier, employee atau karyawan, dan other, silakan diklik data nama alamat. Ini tampilan data nama alamat. Di pojok kiri bawah terdapat tombol plus atau add untuk menambah data. Kemudian seperti gambar pulpen itu untuk mengedit data. Kemudian sebelahnya adalah gambar delete untuk menghapus. Kemudian ada reload untuk menampilkan kembali data yang telah diedit sebelumnya jika ada ya. Kemudian sort untuk mengurutkan data. Kemudian setelah diklik add, maka pilih tipenya terlebih dahulu, apakah termasuk customer, vendor, employee, atau other. Contoh di sini kita akan menginput customer, maka pilih tipenya adalah customer. Kemudian isikan data customer secara lengkap. Ada tab umum, itu berisi mengenai ID perusahaan, nama perusahaan, kemudian alamat dan catatan, itu berisi alamat lengkap customer. Untuk menginput data vendor, employee, dan other, lakukan hal yang sama seperti menginput customer, hanya yang diubah jenis tipenya saja.